Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita sambung kembali pembacaan kitab Tafsir Al-Wajiz karya Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 102. Yang lalu pada bulan Ramadan kita berakhir pada ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Tidaklah Nabi Allah Sulaiman itu kafir, tetapi syaitanlah yang kafir. Mereka ajari sihir kepada manusia. Dan mereka ajari pula segala yang Allah turunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di kota Babel. Kedua malaikat itu tidaklah mengajari seorang pun, kecuali sebelumnya keduanya mewanti-wanti, sesungguhnya kami adalah cobaan. Jangan kau kufur. Mereka belajar dari keduanya sesuatu yang dapat menceraikan seorang suami dari istrinya. Tidaklah mereka dapat membahayakan salah seorang pun dengan sihir itu kecuali sebab izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan diri mereka dan tidak memberikan manfaat bagi mereka sesungguhnya. Sesungguhnya mereka mengetahui siapa yang membeli sihir itu tidaklah untuknya di akhirat ada bahagian kebaikan. Alangkah kejinya tindakan mereka menjual diri mereka itu dengan membeli sihir. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka meyakini tindakan mereka itu adalah kesalahan. Di dalam tafsir Al-Wajiz ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, wa taba'al yahudu ma tarwa. Di dalam tafsir Al-Wajiz ini Ustaz Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, wa taba'al yahudu ma tarwid wa tataqawwalu syayatinu au khubasa'ul insil musya'wizuna as-saharatu ala ahdi mulki Sulaiman. Orang Yahudi mengikuti apa saja yang diceritakan dan dirumorkan oleh syaitan atau orang-orang keji, para tukang sihir pada masa Nabi Sulaiman. Zannina annahuma sukhira ar-rihu wal jinnu illa bisih. Mereka menduga bahwa
Tidak ada sesuatu yang dapat menundukkan angin dan jin kecuali dengan sihir. Wa annahu kana yastajizuhu, bahwa sihirlah yastajizuhu, bahwa kana yastajizuhu, itulah yang membisakannya, yang membolehkannya. Jadi bahwa angin, jin hanya dapat ditundukkan dengan menggunakan sihir. Itulah keyakinan mereka. Tidaklah Nabi Sulaiman kafir bifi'li sihri wa ta'allumihi, sebab adanya tindakan sihir dan adanya pelajaran terhadap sihir itu. Nabi Sulaiman tidak mengena dengan hal itu. Walam yakun sahiran, karena Nabi Sulaiman bukan tukang sihir. Lianna sihra kufrun, oleh karena sihir itu sebentuk kekufuran. Tetapi syaitan yang telah disebutkan itu, mereka lah yang kafir. Sebab mengajari manusia sihir. Dan sebab selain mengajari manusia, syaitan juga mempraktikkan sihir. Dengan tujuan menyesatkan manusia. Ighwa'ihim wa idlalihim. Ini adalah atof. Ya, atof tapi atof tafsir. Ighwa, idlal sama. Dengan tujuan mereka menyesatkan manusia. Mereka juga mengajarkan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, yang ada di kota Babel. Itu satu kota di daerah Irak. Jadi yang mengajarkan itu syaitan. Ya. Adalah kedua malaikat ini mengajari manusia untuk menjauhinya. Sedangkan syaitan mengajari manusia untuk menyesatkannya. Itu. Ya. Jadi apa yang ada pada kedua malaikat itu dicuri ambil oleh syaitan, diajarkan kepada manusia untuk menyesatkan. Sedangkan malaikat mengajari manusia liyajtanibuhu, untuk menjauhi sihir itu. Kedua malaikat, keduanya yaitu Marut dan Marut adalah malaikat. Mereka diutuskan ke bumi bi talabihima. Ya. Sebab mencari sihir itu untuk diajarkan kepada manusia supaya manusia menjauhinya. Buktinya, setiap kali mereka ajarkan manusia, tidaklah mereka lakukan itu kecuali mereka mewanti-wanti, mengingatkan. Hei, la taf'alu kadza wa la takfuru. Ini sihir ini, jangan kalian lakukan. Jangan kalian kufur. Kami ini cobaan saja. Wa nahnu fitnatun ibtila'un wa ikhtibarun min Allah ila ibadihi. Kami adalah cobaan bagi manusia. Sementara syaitan mengajari manusia sihir tadi untuk menyesatkan manusia. Orang ramai belajar dari Harut dan Marut itu sesuatu atau sihir yang dapat menyebabkan bercerainya sepasang suami istri. Misal kata, dengan menumbuhkan rasa benci, menumbuhkan rasa permusuhan antara kedua suami istri itu. Jadi sejatinya suami istri itu tak ada masalah, tapi bisa masuk sihir sehingga mereka menjadi masalah. Padahal selama ini tak ada masalah. Tapi dengan sihir itu sesuatu yang tidak masalah mereka jadikan sebab masalah sehingga mereka bercerai. Walis-sihri haqiqatun sabit 'ala jumhuri ghairi mu'tazilati wa Abi Hanifah. Sihir itu ada menurut mayoritas para ulama selain kelompok Mu'tazilah dan selain Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan sihir itu sebenarnya tidak ada substansinya. Itu hanya trik saja. Tetapi para ulama mayoritas mengatakan substansi sihir itu memang ada. Sihir itu memberikan taksir, pengaruh ke dalam jiwa manusia. Fi hadzal majal, dalam area ini.
Ya, arena pensihiran itu memberi pengaruh kepada jiwa manusia. Tetapi ingatlah, ini balik ke tauhid. Sejatinya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan bahaya kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ini tauhid. Dalam tauhid kita meyakini bahwa bila Allah izin, izin. Bila Allah tak izin, tak izin. Jadi hakikatnya bukan sihir itu yang menimbulkan bahaya. Tapi jiwa kita yakin Allah izin. Ini supaya jangan melenceng tauhid kita. Nanti kita salah pula meyakini bahwa sihir itulah semata-mata yang dapat merusak kita. Tidak. Ini semua kembali kepada tauhid. Wa yata'allamu an-nasu sihra. Manusia mempelajari sihir, padahal itu merusak dalam kehidupan beragama. Merusak. Tentu prioritas utama itu terjadi pada orang yang belajar sihir itu. Rusak beragamanya dia. Agama Islam itu sendiri tidak rusak, tapi beragama orang itu sendiri menjadi rusak. Dan tidak memberikan manfaat apapun dalam kehidupan kemakmuran dunia. Karena sihir itu merusak. Itu, ya. Kehidupan kemakmuran apa dalam hidup ini yang bisa diberikan oleh sihir? Maka tak memberikan manfaat dia dalam memakmurkan kehidupan dunia. Kenapa? Li'anna darun mahdun. Sihir itu semata-mata adalah kerusakan. Orang Yahudi tahu itu. Walau kan alimal yahudu anna man ikhtara sihra badran an kitabillah laysa nasib minal jannah. Bahwa orang-orang yang memilih sihir sebagai ganti daripada kitab Allah, maka dia tidak mendapat bahagian di dalam surga itu. Tak dapat bahagian. Ya. Jadi, kalau bahasa kita ringkasnya, tak masuk surga. Wala bisa ma ba'au bi anfusum bi sihri. Keji sekali tindakan mereka. Menjual diri mereka membeli sihir sebagai ganti daripada kelurusan agama. Wa tarkihimul amala bima alim. Dan mereka meninggalkan perbuatan mematuhi ajaran agama sesuai dengan apa yang mereka yakini. Sayang. Apakah sesungguhnya mereka selama ini yakin akan kebenaran itu? Law alimu ma yantadhiruhum minal adab. Kalau mereka yakin azab, siksaan yang mereka nanti di akhirat, yang mereka tunggu di akhirat, mereka tak akan mau menjual diri mereka membeli sihir. Sebab tak yakin mereka itu, itulah. Maka mereka pun membeli sihir tadi. Sebab turunnya ayat ini sesuai dengan apa hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad ibn Ishaq dan Tabari dan mereka berdua, bahwa para pemuka Yahudi, pemuka agama Yahudi, ahbar, yang selalu diartikan adalah pendeta, mengatakan, ala ta'ajabuna min Muhammad yaz'umu anna Sulaimana kana nabi. Tidak heran kalian sama si Muhammad itu. Ia yakin bahwa Sulaiman adalah nabi. Padahal wallahi makana illa sahiran. Demi Allah, Sulaiman tak lain, tak bukan adalah seorang tukang sihir. Ini kata orang-orang yang mengerti agama. Yang membodohi orang-orang awam di kalangan Bani Israel yang menganut agama Yahudi itu. Kata mereka, tak heran kalian tengok si Muhammad yang meyakini bahwasanya Sulaiman Nabi. Padahal demi Allah, tak lain, tak bukan. Sulaiman tukang sihir. Ayat ini datang membantah itu. Ayat ke-103. Kalau mereka beriman dan waspada, sehingga menjauhkan diri dari melanggar hukum Allah, pastilah masubatun. Balasan untuk mereka dari sisi Allah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka meyakininya. Walau anna muta'allimis sihra. Walau anna muta'allimis sihri. Ya. Walau anna muta'allimis sihri. Kalaulah orang-orang yang mempelajari ilmu sihir itu mereka beriman kepada dan Rasulnya. Dan mereka berhati-hati tidak melanggar hukum Allah. Melaksanakan, mewujudkan segala perintah Allah. Menjauhkan diri dari larangan Allah. Tidak mereka terlibat sikit pun di dalam sihir dan kekufuran.
pasti untuk mereka ada pahala yang itu lebih baik daripada sihir dan segala tindakan mereka yang buruk itu. Walau alimu dzalika lama akhadhu bisihir. Kalau mereka yakin apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, pasti mereka tidak mengambil bahagian sedikit pun dalam kaitannya dengan sihir itu. Waratalakul imana wa taqwa. Mereka pasti tidak meninggalkan iman kepada Allah dan pasti mereka tidak meninggalkan takwa itu. Sayang, mereka tidak yakin. Lantas Allah memberi petunjuk kepada orang beriman. Wahai ini di ayat ke-104. Wahai orang beriman, jangan kalian ungkapkan perkataan ra'ina. Artinya perhatikan kami. Ini kalau pakai bahasa Arab, ra'ina itu artinya perhatikan kami. Tapi ungkapkanlah unzurna. Yang artinya juga sama. Dengar kalianlah apa yang disampaikan Rasul. Bagi orang kafir itu ada siksaan yang pedih. Nah, ini harap difahamkan. Ya. Ada apa Allah Ta'ala melarang kita mengungkapkan kata-kata ra'ina itu? Justru yang disuruh adalah unzurna sebagai ganti kata ra'ina. Ada apa di dalam itu? Ya, perhatikan tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Wahbah Zuhaili. Wahai orang-orang beriman, jangan perkatakan ra'ina. Padahal ra'ina itu kalau secara bahasa Arab berasal dari kata mura'anah wal ihtimam. Minal mura'ati wal ihtimami. Artinya perhatikan kami. Nah, jadi kita bilang, ya Rasulullah, perhatikanlah kami, jagalah iman kami. Tetapi kata-kata ra'ina itu adalah sebuah perkataan makian yang keji bagi orang Yahudi. Jadi kosakata yang sama dalam bahasa Arab artinya adalah perhatikan kami, tetapi bagi orang Yahudi artinya adalah ar-ru'unah. Apa ru'unah? Celaka, tolol. Nah, itu maksudnya. Jadi ra'ina tolol. Bodoh. Jadi seakan-akan mengejek Rasulullah tolol, bodoh. Nah, padahal orang Islam tak mungkin melakukan itu. Tetapi kosakata yang sama nanti bisa diputarbalikkan oleh si Yahudi. Tetapi kata Allah ungkapkan undurna. Undur ilaina wa aqbil alaina. Ya Rasulullah perhatikanlah kami. Tengoklah kami supaya kami paham apa yang kau sampaikan ya Rasulullah. Dengar kalianlah sama'a qabulin. Sebagai dengar untuk menerima apa yang disampaikan Rasulullah ta'atin dan mematuhi lisyar'i war rasuli, syara' dan rasul. Nah, ini ingat ya. Perkataan ra'ina itu bagi orang Yahudi maknanya adalah makian. Tolol kau, bodoh kau, keji kau. Tapi bagi dalam bahasa ra'ina itu baik. Karena situasi saat itu bisa diputar balik orang Yahudi nanti, maka Allah katakan jangan gunakan perkataan itu. Walikufari ladina yudhuna rasul azabun mu'lim yaumil qiyamah. Orang kafir mereka menyakiti, menghina Rasulullah, untuk mereka ada siksa yang memedihkan mereka pada hari kiamat. Sebab turunnya ayat ini adalah seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa orang Yahudi menggunakan perkataan ra'ina lisab bin Nabi SAW untuk mencaci, memaki, menghina Rasulullah SAW. Fafatana lidzalika Sa'ad bin Mu'azin. Sa'ad ibn Mu'az ngerti itu. Ini pentingnya ahli bahasa membantu kita dalam beragama. Sa'ad bin Mu'az ngerti itu. Tak betul perkataan ini. Kita katakan ra'ina tak ada salah. Tapi ini akan digunakan nanti ini oleh orang Yahudi untuk memaki, menghina, mengejek Rasulullah. Fahaddadal kaila bil qatli. Sa'ad bin Mu'az mengancam. Coba kalian Yahudi ungkapkan perkataan itu dalam rangka, dalam suasana, dalam niat mengejek, menghina Rasulullah. Haddada. Sa'ad bin Mu'az mengancam membunuh mereka. Faqalu. Lantas orang-orang Yahudi mengatakan, alastum taquluna. Kok kami pula yang ancam-ancam? Kan kalian bilang juga kalimat yang sama. Ro'ina, ro'ina. Aja. Maka turun ayat ini. Usah. Jangan bilang itu. Karena nanti akan dimanfaatkan oleh si Yahudi
untuk mengejek Rasulullah. Nah, ini artinya apa-apa yang baik sebetulnya menurut agama kita, tapi hati-hati untuk melaksanakannya karena ada saja orang yang tidak suka memanfaatkan itu untuk kebenciannya. Nah, jadi kita tak ada yang salah situ. Tak ada yang salah. Cuma mau hati-hati. Seterusnya di ayat yang ke-105. Tidaklah orang kafir dari kalangan ahli kitab dan tidaklah orang musyrik menginginkan kebaikan diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Sedangkan Allah lah yang menentukan kasih sayangnya diberikan kepada siapa saja. Allah pemilik anugerah yang agung. Ma yatamanna kufaru ahlil kitab minal yahudi wa abadatil ausan. Tidaklah menginginkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu dalam hal ini Yahudi, dan para pengabdi berhala, yaitu kaum pagan, tidaklah mereka menginginkan. Karena apa? Mereka tak ingin. Mereka sangat memusuhi, sangat membenci orang-orang muslim. Apa yang mereka tak inginkan? An yunazzala ayyu khairin minal wahyi aw ghairihi alal mu'minin. Bahwa diturunkan kebaikan apa saja kepada orang mukmin, baik wahyu atau bukan wahyu lah. Mereka tak ingin itu. Ya, orang Yahudi mereka tak ingin. Para pengabdi berhala, kaum pagan juga tidak ingin. Tak mau mereka itu. Di antara Allah adalah Al-Quran. Sedangkan Allah Ta'ala yakhtassu. Allah lah yang menentukan, mengkhususkan, mengistimewakan, diberikan kepada siapa kenabian itu. Hidayah itu. Kepada siapa yang Allah sukai daripada hamba-hambanya. Sebab Allah sahibul fadlil azimil ladzi la tanahsab. Allah lah pemilik anugerah yang agung yang tiada habis-habisnya. Apa sebab turunnya ayat ini? Ayat ini turun karena orang-orang Islam mengatakan, bukan. Innal muslimina kanu idza qalu li khulafaihim minal yahudi. Karena orang Islam setiap berjumpa dengan sekutu-sekutu mereka, yaitu orang-orang Yahudi, itu biasa ya, kehidupan itu biasa, bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Tapi walaupun sekutu, orang Islam tetap berdakwah. Setiap orang Islam berkata kepada orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu mereka dalam kehidupan waktu itu, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Hadza ladzi tud'una ilaihi laisa bi khairin mimma mimma nahnu alaihi. Yang kalian ajak-ajak kami ini, sesuatu yang kalian ajak-ajak kami ini kepada sesuatu itu tak lebih bagus dari apa yang selama ini sudah ada sama kami. Itu kata mereka. Walawadidna law kana khairan. Kalau yang kalian ajak itu baik, pasti kami ingin, pasti kami mau. Tapi tidaklah itu lebih baik dari sesuatu yang kami miliki selama ini. Itu klaim mereka. Itu klaim mereka. Bahwa yang kami miliki selama ini berupa iman kepada agama kami, kepada Tuhan kami, itu lebih baik daripada yang kalian ajak-ajak kami itu. Mengimani Muhammad lah, mengimani Muhammad, itu lebih baik kami. Kalau betul yang pada kalian itu lebih baik dari kami, pasti kami ikut. Pasti kami ingin. Itu cara mereka. Satu, mereka mengklaim. Kedua, mereka seakan-akan bersimpati. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Yaitu ayat yang ke-105. Takziban lahu. Sebagai penolakan Allah kepada mereka. Bahwasanya apa penolakan itu? Bahwasanya yang baik itu memang apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Hari ini sampai sini dulu. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya akan kita sambung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.